Perkenalkan, nama saya Andrian Medan, Penemuan Lapau, dari Sekolah SMK Plus Desa Nusantara, kelas 12 ATP, ingin menjelaskan ujian praktek sejarah, yaitu tentang memahami eh, demokrasi terpimpin. Nah, yang pertama-tama saya akan jelaskan yaitu eh, instrumental sejarah yang khas. Nah, demikian demokrasi terpimpin sebuah masa kejayaan atau masa kelam yang penuh perdebatan. Di segmen ini kita akan membungkam satu fase di mana paling kompleks dalam sejarah politik ini. Nah, Indonesia sebuah masa transisi dari demokrasi liberal menuju sistem yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno tersebut. Nah, krisis ekonomi liberal ini, untuk memahami demokrasi itu sendiri terpimpin, kita harus melihat ke belakang pada tahun 1950 sampai 1957. Nah, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal, tapi sayangnya sistem ini berjalan tidak stabil. Bayangkan saja dalam waktu 1 tahun ada kali pergantian kabinet pemerintahan, atau dalam 5 tahun sekali. Koalisasi politik itu selalu berantakan. Masih tidak percaya bermunculan dan pembangunan jalan di tempat yang dibangun. Nah, selain itu, gejolak daerah mulai muncul. Ada pemberontakan di berbagai wilayah seperti di TLL, PRRI, hingga Pemesta Pusat. Nah, dan daerah seolah tarik ulur kekuasaan ekonomi ini. Rakyat makin susah, harga barang melambung tinggi. Situasi ini membuat Presiden Soekarno berpikir bahwa demokrasi Barat tidak cocok untuk di Indonesia atau di negara ini. Nah, beliau merasa demokrasi yang diterapkan saat itu adalah demokrasi saya impor, yang bikin negara jadi lemah dan terpecah belah. Nah, di tengah krisis tersebut, Bung Karno menawarkan solusi dalam pidatonya yang terkenal pada bulan Februari pada tahun 1955. Nah, beliau mengumumkan konsep baru demokrasi terpimpin. Intinya demokrasi yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, yaitu musyawarah mutlak mufakat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, bukan demokrasi yang 50-50. Nah, plus atau memenang
suara masyarakat ala Barat. Nah, Bung Karno ingin demokrasi yang mempersatukan, bukan memecah belah negara ini. Segmen kedua yaitu presiden lahirnya demokrasi terpimpin. Nah, kondisi makin royam saat Dewan Konstitusi ini yang dipilih rakyat pada masa pemilu tahun 1955. Nah, UUD baru sudah 2 tahun bersidang, tapi tidak ada titik terang. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan presiden yang kita kenal, yaitu sebagai demokrasi presiden pada tanggal dan tahun 5 Juli 1959. Nah, isinya 3 hal. Pertama, membubarkan Dewan Konstitusi. Kedua, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlaku lagi bagi Undang-Undang Dasar 1950. Dan yang ketiga itu membentuk MPRS, atau bisa disebut juga dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Nah, itu yang bisa disebut dengan MPRS, singkatannya dan kepanjangannya. Nah, dan DPAS. Nah, atau bisa disebut juga Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Nah, momen ini menandai resmi berakhirnya demokrasi liberal dan mulainya babak baru demokrasi terpimpin, presiden memegang kendali penuh negara untuk menyelamatkan bangsa. Nah, agar negara kita punya arah, nah, yang jelas Bung Karno merumuskan landasan ideologi bernama Manipul Respect. Nah, ini adalah singkatan dan manifest pesta politik yang berisi penafsiran Soekarno tentang UUD 1945. Sosialisme Indonesia demokrasi ini terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Nah, lalu muncul konsep naskah ini adalah penyatuan 3 kekuatan politik besar pada saat itu: nasionalisme, agama, dan komunis. Bung Karno percaya ketiga unsur ini persatuan, namun di mata pihak lain ini dianggap langkah Soekarno mendekatkan diri pada paham komunis. Nah, yang mulai menimbulkan kegelisahan di kalangan militer dan kelompok agama tertentu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan penyatuan dari 3 kekuatan itu, agar mendapati atau mengatasi dalam kegelisahan masyarakat
di negara ini. Nah, kita lanjut, dan jangan lupakan peran angkutan penang lewat konsep catur tunggal militer. Nah, dilibatkan dalam pemerintahan militer dianggap sebagai kekuatan destabilisasi. Nah, bahkan dikeluarkan lah undang-undang darurat perang yang memberi wewenang pada militer ini, besar kepada militer ini untuk menjaga keamanan. Jadi kekuasaan saat itu terpusat di tangan presiden dan didukung langsung oleh militer dan didukung juga oleh unsur-unsur partai politik yang ditentukan di dalam Naskom itu tersebut sendiri. Dan ketiga ini itu karakteristik dan pelaksanaan. Nah, apa bedanya sistem ini dengan yang sebelumnya? Pertama, yaitu kabinet. Ini dibentuk dalam berdasarkan gotong royong. Dalam artinya, semua partai yang ada di Indonesia ini, politik bisa disebutkan juga, termasuk PKI, NU, dan PNNI. Dilibatkan dalam satu kabinet besar, tidak ada oposisi. Siapa yang menentang dianggap musuh bersama. Nah, yang kedua itu DPR yang dipilih pada pemilu tahun 1955 akhirnya diganti dan dibubarkan dengannya DPR ini. Nah, gotong royong yang anggotanya diangkat oleh presiden, bukan dipilih langsung oleh rakyat. Yang ketiga itu pres dibatasi surat, kabar atau media yang dianggap bikin gaduh atau menentang kebijakan pemerintahan dilarang terbit. Pada intinya segala keputusan harus mengarah pada tujuan nasional, dan presiden memegang peran santral dalam menentukan kebijakan ini. Nah, jadi dalam arti gotong royong, presiden memilih langsung oleh rakyat untuk menemukan kebijakan dalam gotong royong anggotanya. Nah, jadi itu baik. Lanjutkan selanjutnya, yaitu dibandingkan ekonomi diterapkan pada sistem ekonomi ini terpimpin pada tujuannya menghapus sisa-sisa feodalisme dan imperialisme perusahaan milik Belanda ini. Nah, di nasionalisme menjadi milik negara. Bung Karno juga sangat membangun proyek mercusuar ini yang ada terletak di Indonesia ini. Nah, sebagai kebanggaan bangsa atau negara kita ini, nah,
Kenakan, Monas, Stadion GBK, dan Hotel Indonesia. Nah, gedung sejarah dan masjid istilah lah dibangun era ini, namun